saya di teras saja gitu. Akhirnya mereka bapak tersebut saya kurang tahu namanya ya, kurang hafal gitu. Pokoknya 2 orang lah, perempuan dan laki-laki, ya. suami istri. Jadi yang bapaknya nanya tentang rupiah, tentang hisab, tentang ini dijelaskan. Selamat pagi Indonesia, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang masih sakit atau kurang sehat mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi hari ini adalah hari yang istimewa bagi saya. Karena apa? Karena pagi ini saya bersama seorang ibu yang mana beliau sangat-sangat mencintai putranya. Maka berbanggalah, berbahagialah jika para pemirsa, para netizen yang masih punya orang tua, terutama ibu, dan ibu itu mencintai Anda. Maka gunakan kesempatan itu sebagai sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang anugerah, sesuatu yang harus disyukuri. Nah, oleh sebab itu, siapakah ibu yang bersama saya ini? Beliau dari Jawa Timur, dari Jombang. Kemarin berangkat subuh, datang dan bertemu dengan saya. Tidak lain dan tidak bukan adalah beliau yang lagi viral di media manapun. Mungkin jenengan kalau ketik namanya Ibu Rahmi, itu di Kompas TV, di Detikcom, di Kumparan, kemudian di channel-channel YouTube, insya Allah akan ketemu. Dan yang membuat saya bahagia ternyata ibu dari seorang laki-laki yang mana putranya ditahan di Bareskrim Polri atas kekhilafan, atas terlalu agresifnya, sehingga sampai menulis sebuah kalimat yang mungkin kurang pas, yang mungkin kurang pantas, terutama terhadap keluarga besar Muhammadiyah. Untuk itu, mari kita kenalkan, kita sapa yang terhormat Ibu Rahmi. Ya. Ibu Rahmi, aduh, senyum aja ini bisa membuat Indonesia adem ini. Apalagi kalau Ibu Rahmi tertawa ini. Ya. Ibu Rahmi, kedatangan Ibu ke Jakarta, ya, itu tujuannya dalam rangka apa sih? Satu, dan nanti tolong diceritain dong tentang bagaimana hubungan ibu dengan Mas AP Hasanuddin yang sekarang lagi ditahan Bareskrim Polri. Nah, apa Ibu? Tujuan utamanya datang ke Jakarta itu apa Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Agak keras ya, agak keras. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sesuatu tentang saya. Jauh-jauh saya datang ke Jakarta hanya satu tujuan saya, menjemput anak saya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Muhammadiyah, khususnya Ketua Umum Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, Abuya Haidar Nasir. Beliau orang istimewa memang, orang yang bijak. Terus Ibu, selain permohonan maaf, saya kepingin mengulik cerita. Kenapa Mas AP sampai melakukan ini gitu loh Ibu. Mungkin Ibu sedikit bisa menceritakan pengalaman atau sejarahnya Mas AP Hasanuddin di masa kecil, remaja, dan lain-lain. Kalau Mas AP itu ya memang sedikit berbeda dengan adiknya, juga teman-temannya. Karena anak ini memang
kepeduliannya kepada teman atau sesama itu lebih tinggi daripada yang lain. Apalagi kepada guru gitu ya, senior gitu ya. Jadi kalau misalnya kepeduliannya itu sangat menyentuh hatinya, berarti dia kadang emosi sesaat dia nggak sadar akan membelanya. Gitu loh. Jadi, walaupun nanti setelah itu misalnya sejam atau setelah dia mengungkapkan itu dia akan menyesal gitu. Oh, baru sadar. Ya, ini salah gitu. Langsung dihapus gitu. Tapi ya Termasuk biasanya kemarin ya Bu ya. Jadi Mas Abe Hasanuddin setelah posting, saya sendiri waktu itu kaget ya. Dan saya bersyukur kepada Allah karena kemarin mendapatkan penjelasan. Jadi memang moonscreen yang beredar itu banyak dihapusnya oleh termasuk mungkin nggak tahu orang lain ya, sehingga habis Profesor Thomas langsung dia, padahal sebenarnya kan banyak postingan lain ya Bu ya. dia berkomentar bukan atas postingan langsung Pak Thomas, bukan. Tapi atas komentar orang lain. Kalau nggak salah itu ada Siapa namanya? Ahmad Naufal atau Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan, iya. Muhammad Fauzan, iya. Jadi dia berkomentar atas komentarnya Muhammad Fauzan, bukan langsung dari postingan itu. Profesor. Jadi dia mengomentari komentar. Mengomentari komentar. Dan saya kira komentarnya itu pasti lebih tajam dari menurut pikiran saya, karena Andi itu tidak akan reaktif kalau tidak ada yang memulai. Anak itu pendiam. Anak itu aslinya pendiam ya. Dia tidak akan menjawab sesuatu kok tidak ditanya. Dia tidak ujuk-ujuk ngomong begitu, enggak. Saya hafal betul. Untuk keseharian saja kalau kita misalnya tidak tanya, dia tidak akan menceritakan kecuali kita tanya. Begitu juga komentar. Pasti ada komentar sebelumnya yang tajam sehingga dia membalasnya. Jadi bukan komentarnya dari postingan langsung. Sayang balasnya itu sudah dihapus. Nggak sayang balasnya itu sangat betul-betul menyakitkan karena emosi tadi itu. Iya. Nah itu dihapusnya itu gimana Bu? Dihapusnya itu berapa menit, berapa jam Bu? Setelah posting itu, terus kemudian? Iya, antara 2-3 jam mungkin. 2-3 jam ya. Jadi dia atas kesadaran sendiri atau diperintah orang menghapus? Atas kesadaran sendiri. Jadi begitu atasannya ini, itu kamu itu saya sudah hapus kok Pak, begitu. Loh kok masih sini, kok masih ada? Itu screenshot Pak, gitu. Jadi bukan komentar saya lagi, kan sudah hapus, saya sudah hapus. Oh, itu gitu. screenshot, jadi ada yang nangkap gitu. Jadi akhirnya menjadi viral. Akhirnya dia baru sadar. Nah, bikin permohonan maaf itu hari apanya itu? Hari permohonan maaf itu hari Lebaran tanggal 22, berarti besoknya. Oh, besoknya. Sudah, soalnya kan ada apa? Minta maaf siapa yang nyuting videonya? Waktu itu ada beredar. Suami istri yang datang ke rumah saya. Dan mereka berdua itu, beliaunya itu dari Muhammadiyah juga. Tadinya saya nggak tahu, cuma mereka ini rumahnya Mas Andi ya. Tabayun ya. Ini rumah Mas Andi ya, betul. Ini dari mana? Ini dari rumahnya Mas Andi. Silahkan masuk Pak. Kan Lebaran, jadi saya kebetulan namanya juga rumah. Iya. Jadi saya di teras saja gitu. Akhirnya mereka bapak tersebut, saya kurang tahu namanya ya, kurang hafal gitu. Pokoknya 2 orang lah, perempuan dan laki-laki, ya. suami istri. Yang bapaknya nanya tentang rupiah, tentang hisab, tentang ini dijelaskan Mas Andi sampai setengah jam. Oh, dijelaskan. Jadi Mas Andi ini kan kalau ada yang bertanya, Mas Andi itu tugasnya apa sih di BRIN itu sebagai apa? Ya saya kurang tahu ya Pak. Bagian teropong atau bagian saya kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Itu kan dia. Iya. Cuma dia di bagian Pusainsa, bagian antariksa. Kan antariksa. Aslinya kan sebelumnya bergabung di BRIN kan dia ini di 8. Jadi dari di 8, baru setelah bergabung di BRIN jadi BRIN gitu loh. Begitu ya. Setahu saya antariksa gitu loh. Nah, menurut Ibu yang dilakukan Mas Abe tulisan itu, menurut Ibu itu salah apa benar? Ya. Salah ya? Iya salah sih Pak. Itu memang terlalu. Saya sampai tegur dia waktu itu. Ini screenshotnya
mulu ya kok sampai begini. Maaf Ma, soalnya mereka juga itu ngomongnya Oh itu. gitu, mengadu gitu ya? Kak, saya duluan yang ini kan anaknya kalau nggak ditanya diam. Jadi saya ini kan, saya lihat kan, loh, soalnya bapak itu kan, loh, saya kira temannya Andi. Setelah ini, loh Pak, bapak datang ke sini karena yang viral ini ya, tak gituin, saya viral ini ya. Ibu baru, iya Bu. Oh itu ya. Maaf ya Pak, itu gimana, langsung jadi bapak itu gitu. Itu loh Bu, sebagai saya yang lebih tua, saya beritahu sama Mas Andi supaya ibaratnya itu menjaga emosinya. Iya betul Pak, iya kayak gitu. Oke Ibu, sebelum kita lanjut ya, kita break dulu Mas, karena nanti ada pertanyaan yang ini yang harus diketahui oleh publik ya. Untuk itu kita close dulu, nah nanti kita sambung lagi. Nah Ibu, setelah menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Umum Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, kemudian minta maaf kepada keluarga besar Muhammadiyah, terus Ibu kemana kemarin? Kemana? Ke Bareskrim. Ke Bareskrim. Nah, ke Bareskrim dalam rangka apa? Dalam rangka ya menjenguk anak saya. Ya, udah 12 hari kemarin saya tidak pernah ketemu. Oh, setelah ditangkap itu tidak pernah ketemu langsung cuma ya? Sempat video call tanggal 9 setelah ada hasil sidang kode etik. Ya. Oh, sidang kode etik. Video call. Iya. Karena memang ada sidang kode etik gitu ya. Iya. Bu, rasa rindu, rasa kangen itu dengan kedatangan kemarin gimana Bu? Ketika ketemu, coba deh ceritakan seorang ibu ketemu putra kesayangannya gimana Bu reaksinya? AP Hasanuddin waktu itu. Ya, gimana? Yang diceritakan apa aja Ibu? Begitu ini kan begitu masuk ruangan saya lihat dulunya langsung dia menyadari kedatangan saya, terus langsung dia salim, baru dia bilang, "Mas, saya sudah buat," langsung saya peluk, baru katanya, "Mak, sudah saya bikinkan kopi buat Mama." Gitu. Oh iya. Oh iya, makasih gitu loh. Iya. Ke Bareskrim sama siapa aja Bu kemarin? Kemarin sama Gus Rofi. Gus Rofi mana ya Gus Rofi? Sama Gus Rofi, sama Bang JS. Bang JS Matupang. Iya, sama menantu kan ya. Iya. Jadi seneng banget Bu ya. Iya, saya lihat memang kemarin waktu saya dampingi Ibu itu memang beda ya, tidak seperti orang lainnya gitu. Dia itu ketika diajak ngomong itu nggak melihat saya gitu. Iya, jadi itu benar katanya Ibu, lihatnya ke bawah. Gitu. Terus anak itu kayak lucu, kayak ya apa gitu loh, kayak imut gitu kan. Ini nggak mungkin ini anak ini mau niat menghabisi keluarga. Nggak mungkin itu Bu ya. Kecoak saja dia takut. Terus sama kecoak takut. Ya ampun gimana? Pak, kalau misalnya dia lihat kecoak langsung dia teriak, melompat di atas kursi atau meja. Lah bagaimana kalau mejanya itu kaca? Kan khawatir kalau kena apa-apa. Makanya saya kecoak aja kok takut loh. Ini Mama ini loh pegang ini loh Mama pegang ini, nggak ada apa-apanya gitu. Makanya saya sampai juga ini loh kecoaknya ini mau aja perempuan nggak takut nih, masa takut? Memang anaknya itu Bu ya, apa itu sense of itu terlalu berlebihan ketika termasuk menyangkut kemanusiaan, menyangkut ketika misalnya ada temannya, ada gurunya yang susah, dia selalu Bu ya, tentang sedekah, tentang berbagi gimana Bu? Ya terlihat lebay juga kadang. Jadi makanya waktu SMA itu dia ada sertifikat siswa terlebay. Sertifikat terlebay. Terlebay di SMA 1 itu. Siswa terlebay. Kamu kok sertifikat terlebay sih. Lucu-lucuan gitu loh pas malam perpisahan. Oh gitu, dia dapat sertifikat terlebay. Nah kalau menyangkut hari-hari besar tuh Ibu, misalnya Hari Kesaktian Pancasila, Hari Pemuda, Hari Lingkungan, apa yang pernah Ibu lihat dan rasakan? Contoh misalnya pas Hari Lingkungan tuh, tadi Ibu cerita kan, gimana itu kalau pas Hari Lingkungan itu? Itu pernah suatu hari pas Hari Lingkungan, saya kurang tahu tanggalnya atau berapa. Cuma waktu itu pas dia sudah bebas kuliah kalau nggak salah, dia tinggal menunggu tugas akhir ya. Jadi pada waktu itu
kira-kira jam 9 pagi dia pulang ke rumah dalam keadaan basah kuyup. Basah-basah, sudah itu ada pasir-pasir, ada lumpur-lumpur. Saya tanya, kamu dari mana? Lu mama nggak tahu toh, hari ini kan hari lingkungan hidup. Ya bersih-bersih sungai toh, Ma. Bersih-bersih sungai toh, Ma. Jadi kamu dari sungai mana? Dia bersih-bersih sungai itu sendiri. Sendiri. Kamu dari mana? Bersih-bersih sungai yang di itu loh, Ma, Kelipang itu yang Kelipang di Jombang. Bukan di Semarang waktu itu Semarang. kuliah. Ngapain? Lah itu kepedulian toh, Ma. Mama ini nggak ngerti ah. Iya, tapi untuk apa? Itu kan harus rame-rame, nggak sendirian. Ya kan aku bisanya sendiri, ini semampu saya tuh, Ma, gitu. Semampu tuh, Ma, gitu. Ya ampun, Ger, ngapain sih panas-panas begitu, gitu loh. Nggak gitu-gitu. Peduli lingkungan nggak gitu-gitu juga kali, tak gitu. Nggak. Nah, Bu, Mas Ape itu kan kalau saya lihat kemarin waktu ngobrol sama Ibu, saya kan memang lebih banyak memantau ya. Saya cocokkan keterangan Ibu dengan kejadian saat itu. Ternyata cerita Ibu ada benarnya juga. Anak ini sangat keibuan gitu ya. Apa ya? Istilahnya orang Jawa itu mbok-mboken gitu. Dikit-dikit ngomong ke Ibu, dikit-dikit curhat ke Ibu. Karena dia itu pendiam, Pak. Enggak punya teman. Gitu. Paling kalau ada orang anak-anak datang ke rumah paling nanya soal pelajaran, cuma sekedar itu aja. Ada soal atau apa, paling itu aja. Setelah itu ya selesai, sudah ada temannya lagi. Soalnya dia itu kan orangnya harus ditanya-tanya. Oh, jadi kalau nggak ditanya ya diam gitu. Ya gitu. Jadi teman juga ya enggak mungkin juga kalau ada interaktif gitu ya. Nah, kejadian kemarin itu berarti Ibu kecolongan karena Ibu lagi fokus di Lebaran ya. Iya. Biasanya gimana, Bu? Ya biasanya saya selalu mengikuti halaman Pak Pro, halaman dia, saya ikuti. Selalu saya katakan, hati-hati atau jangan posting apapun di halaman kamu. Seandainya posting apapun, itu memang yang berkaitan dengan pekerjaanmu saja. Hati-hati berkomentar atau apapun, jangan berkomentar apapun. Iya, Ma. Nah, kemarin itu saya ibaratnya kecolongan lah, Pak. Saya juga sibuk gitu loh, nggak sempat mantau-mantau. Biasanya kalau ada viral-viral itu saya selalu perhatikan. Nggak mungkin juga saya tegur, nggak boleh ini, nggak boleh itu kan. Kok saya tuh ngatur-ngatur, udah gede tuh ngatur-ngatur. Nanti kadang-kadang dia memang boros, aku ini gak dituduh mau ngatur-ngatur. Iya, kalau misalnya ibaratnya seperti adiknya kan saya nggak perlu kontrol gitu, karena adiknya kan agak beda lah dengan kakaknya. Ya. IP-nya berapa, Ibu? IP waktu kuliah di mana? Undip ya? Iya. Standar saya sih, Pak, 3,4 standar. Oh, 3, ya bagus lah 3,4 itu ya. Tidak terlalu tinggi sama. Nah, kemarin waktu di tahanan Bareskrim Polri itu Mas Ape saya lihat ada sesuatu yang bahagia. Iya. Apa kegiatannya di Bareskrim, Bu? Dia sekarang jadi apa? Jadi marbot katanya. Oh. Terus kadang-kadang azan. Oh, hampir dia yang azan, terus ngimami sholat gitu. Ya syukurlah sudah, berarti ada kegiatanmu. Terus buku yang diberikan kemarin, saya titip sama penyidik, tolong nanti Mas Andi dikasih buku sama pulpen supaya ibaratnya nggak ngelangut gitu, bisa nulis apa. Kan dia sering kan nulis rumus-rumus matematika atau fisika dulu waktu. Jadi kalau teman-temannya bilang dia itu faknya bidangnya di matematika dan fisika ya. Jadi dia sering dulu kalau teman-temannya bilang gini, aku lebih senang kalau Mas Andi yang ngerangin, lebih paham. Jadi rumusnya pendek gitu. Kalau Pak Guru malah ambil pahami. Tapi kalau Andi itu gampang. Jadi dari SMP teman-teman. Tapi waktu kemarin Ibu, ketika jenengan ketemu sama Mas Ape, dia memang sangat-sangat, coba Bu, gambarannya seperti apa? Betul-betul menyesal atau hanya pura-pura menyesal? Gimana Ibu? Dia sangat menyesal lah, Pak. Mah, berarti aku ini udah boleh ini? Belum, sabar. Kamu, kirain kan Mama sudah minta maaf. Sudah. Seneng ya dia sampai minta maaf. Tapi kata Mama hari Selasa kesini, kok Jumat sudah datang? Oh iya, dibantu Cak Rofi tadi itu. Oh iya, ini loh. Iya.
Jadi para pemirsa di seluruh tanah air dimanapun Anda berada, sebenarnya saya ingin mengupas banyak ya tentang sosok Ibu Rahmi, sosok AP Hasanuddin. Memang Ibu Rahmi ini termasuk kategori perempuan tangguh karena kemarin juga ditinggalkan bapaknya Mas AP ya Bu ya. Ditinggalkan suaminya, sekarang ditinggalkan anaknya. Ya bersyukur kemarin juga habis dari Bareskrim karena nggak ada orang jualan yang mewahnya di pedagang kaki lima minum es teh dan lain-lain. Sebenarnya saya ingin mengupas banyak ya tentang Mas AP Hasanuddin, tapi yang paling penting adalah negara kita adalah negara hukum, dan yang paling penting pula adalah gunakan jari Anda itu dengan sebaik-baik. Kalau dulu gunakan lisan Anda, sekarang ini jari Anda bisa menjerumuskan kita kepada neraka, penjara. Kalau tidak, hati-hati. Jadi kedatangan Ibu Rahmi ke Jakarta adalah memang betul-betul tulus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Muhammadiyah, khususnya kepada Profesor Muhammad Haidar Nasir. Nah, kemarin saya juga sampaikan Ibu kalau saya mendampingi Ibu di Bareskrim hanya sebatas mendampingi karena persoalan hukum memang kita serahkan sepenuhnya kepada polisi selaku pengayom dan pelindung masyarakat. Terus kemudian kita serahkan kepada keluarga besar Muhammadiyah yang melaporkan, kan begitu ya Ibu ya. Jadi kita tidak ada intervensi apapun berkaitan hukum ini. Kita hanya berharap mudah-mudahan kasus AP Hasanuddin ini menjadi pelajaran bagi semua, terutama para pendakwa, penceramah yang ngomongnya kasar-kasar, yang menimbulkan fitnah, menyebarkan ujaran kebencian. Itu harus hati-hati karena hukum berlaku sama, tidak pandang bulu, tidak melihat siapapun. Yang bikin keonaran, yang bikin rusuh pasti akan dilakukan proses hukum yang sebenar-benarnya. Dan sebagai yang terakhir Ibu, mungkin closing statement, ada yang perlu disampaikan sekali lagi kepada keluarga besar Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia. Monggo silakan. Semoga harapan saya, semoga keluarga besar Muhammadiyah mau menerima permohonan maaf saya dan mencabut laporannya untuk anak saya, sehingga anak saya bisa kembali bekerja seperti semula. Nah, itulah harapan ibu mana yang ingin melihat anaknya tetap berada di tahan, tentu tidak mungkin. Termasuk ibu-ibu yang ada di sini. Yang pasti ibu ini sangat menyesali dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh putranya. Terima kasih, tetap semangat Ibu, dan mari terus bersama-sama menjaga dan merawat Indonesia yang hebat ini. Afwan, saya Muhammad Rafi Mukhlis, Ketua Umum BKN, undur diri, ngapunten ingkang agung, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.